Shalom kekasih Kristus. Hari ini mari kita awali dengan landasan yang baik dan benar. Sebab apapun yang kita akan bangun penting untuk memperhatikan dasarnya. Para pendengar yang melekat dalam Tuhan, mungkin hari ini sedang mengalami pikiran kacau, perasaan hati sedih dan gelisah. Untuk itu, bukalah hati dan izinkan ditaburi dengan firman Tuhan, serta jadikan firman Tuhan tersebut sebagai dasar hidup. Percayalah, hari ini Tuhan akan beracara dengan saudara dan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang indah pada hari ini, kami sungguh bersyukur. Kami mendapatkan kesempatan yang baik untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat membawa kehidupan kami untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau, dan bahkan menempatkan firman-Mu di tanah hati kami yang paling baik, agar firman Tuhan itu berakar dan menguatkan seluruh kehidupan rohani kami di saat kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema harus mempunyai dasar. Firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 34 ayat 27, demikian firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Kasih Kristus, konteks dari ayat ini adalah saat Musa diperintahkan Tuhan untuk memahat dua loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Maka Tuhan akan menulis segala firman yang sama seperti pada loh mula-mula. Tercatat dalam Keluaran 34 ayat 1. Bila kita perhatikan dari seluruh firman Tuhan dalam Keluaran 34, ini merupakan kasih sayang Tuhan kepada umatnya yang disampaikan kepada Musa. Beginilah bunyinya, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tercatat dalam Keluaran 34 ayat 6-7. Kesempatan kedua yang diberikan kepada umat Israel melalui Musa tentulah tidak akan disia-siakan. Musa berjanji akan menjalani dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan rasa hormat dan takut kepada Allah. Kesempatan kedua kepada umat Israel ini membuktikan bahwa Tuhan adalah pemurah dan pengasih. Kekasih, apapun yang Tuhan lakukan terhadap ciptaannya tidak lepas dari firman-Nya, sebab Tuhan tidak akan melanggar perkataannya atau firman-Nya sendiri. Jadi dalam keadaan apapun kita datang menghampiri Tuhan harus mempunyai dasar firman Tuhan. Kita tentu tahu bahwa kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan lewat doa. Tetapi sejauh mana doa itu memperoleh jawaban? Setiap orang beriman tentu saja tidak asing lagi dengan doa. Karena di dalam doa itu sendiri banyak sekali umat Tuhan tertuju kepada jawaban doanya, dan terkadang tidak mau melihat apa yang menjadi proses dari sebuah jawaban. Padahal bila kita memperhatikan dan mempelajari tentang terjadinya segala sesuatu yang terbangun atau berdiri kokoh sampai ke atas, itu dapat dipastikan ada dasar yang membuat itu dapat terbangun atau berdiri. Tuhan lebih tertarik menumbuhkan iman kita daripada sekedar show off bahwa Tuhan dapat melakukan segala mujizat. Maka yang perlu kita ingat di saat kita ingin bertindak dengan iman, hendaknya harus mempunyai dasar yang benar, agar apa yang diimani bukan hanya sekedar keinginan yang tinggi karena desakan dari persoalan yang menumpuk. Dalam hidup kita, mempunyai dasar yang benar adalah menjadi penting agar doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dijawab oleh-Nya, dan itu terjadi adalah karena kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk bertindak dengan iman, kita harus menjadikan dasar agar iman itu bertumbuh, dan dasar terjadinya pertumbuhan iman adalah kebenaran firman Tuhan. Apabila kita mempunyai dasar, maka kita akan mempunyai keberanian untuk meminta seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kekasih, bila kita melihat kebenaran firman Tuhan di sini, Alkitab tidak mengajarkan hanya tertuju kepada berdoa semata, tetapi kita juga hendaknya bertindak atau berusaha untuk mencari dan mengetuk pintu. Bukan cuma berdiam diri untuk menunggu jawaban doa, melainkan juga memperjuangkan apa yang kita doakan. Contoh, kita berdoa ingin mengalami pertolongan Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang tinggi, tetapi tidak mempunyai kemampuan yang dikuasai dalam bidang yang hendak dituju di perusahaan tempat melamar pekerjaan tersebut, atau tidak mau belajar membuat surat lamaran sebaik mungkin serta belajar menjawab wawancara yang baik. Jadi, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan jawaban doa yang tidak ada dasarnya. Kita sebagai keluarga, yaitu suami istri, agar doa tidak terhalang, maka yang harus menjadi dasar adalah hidup rukun, tunduk, dan bijaksana sebagai suami istri. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kekasih Kristus, Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan, dan Dia sesungguhnya sangat dan sangat berkeinginan untuk menyenangkan kita. Tetapi Tuhan juga tidak ingin kita menjadi umatnya sebagai pribadi-pribadi yang tidak dewasa dalam menjalani kehidupan, sehingga saat gelombang kehidupan menerpa akan terombang-ambing terbawa arus yang akan mengalami kehancuran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menginginkan kepada kita agar kita tetap melekat dengan Tuhan. Dengan kita melekat pada Tuhan, kita mempunyai dasar, yaitu pribadi Tuhan yang senantiasa ada bersama kita. Sebab di luar Tuhan, kita tidak akan berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan adalah makanan rohani hidup kita, dan membaca atau mendengar renungan firman Tuhan merupakan suatu yang wajib bagi kita sebagai orang Kristen. Karena itu sebagai pondasi dasar untuk kehidupan kita di dunia ini. Jadi, untuk mengalami terobosan dalam segala aspek kehidupan memang sangat penting untuk berjalan dengan iman. Tetapi harus mempunyai dasarnya, dan dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini. Sungguh membawa kehidupan kami untuk terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi satu kekuatan dalam iman percaya kami. Hari ini Tuhan, kami dibawa untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terlebih di saat Tuhan ingin melakukan sesuatu untuk kami, bahkan untuk seisi dunia ini, tidak lepas dari kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, pimpin dan bawa kami untuk senantiasa mengerti bahwa apapun yang hendak kami terima di dalam Engkau, semuanya tidak terlepas dari kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi dasar dalam jawaban doa kami, dalam pengharapan kami, dan dalam apapun Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Maka dari itu Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah itu menjadi dasar dalam segala hal-hal yang kami hendak kerjakan, yang kami lakukan dalam keimanan kami kepadamu Tuhan, harus didasarkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.